Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sekaligus agak curhat nih Pak Haji. Ya, gimana Mbak Vero? Jadi kalau misalnya kita itu masih sering kepikiran sama penilaian orang, pertimbangan orang lain, sampai kadang pusing sendiri Pak Haji, bingung, begini salah, begitu salah. Kira-kira itu seharusnya bagaimana ya Pak Haji? Nah, ini menarik nih. Beberapa ibu-ibu juga curhat ke saya hal yang sama ya. Terlalu fokus dengan penilaian orang. Padahal harusnya kita tidak boleh bergantung kepada pikiran manusia. Toh akhirnya yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah kita sendiri. Kecuali kalau ada manusia yang mengomentari segala macam kehidupan kita, tapi dia jamin tuh. Misalnya Mbak Vero nih komentar saya begini-begini, tapi Mbak Vero bilang saya jamin Pak 100 juta tiap bulan saya kasih Bapak. Nah, saya ikut aja kalau gitu. Tapi kan nggak ada, kenyataannya nggak ada. Orang hanya berkomentar, orang hanya menilai. Pada akhirnya kitalah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Dan hanya satu zat yang perlu kita bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat salah satu kisah yang diriwayatkan Luqman Al-Hakim. Ini menarik kisahnya. Suatu ketika Luqman Al-Hakim dengan anaknya berjalan di padang pasir dengan membawa onta yang mereka miliki. Pada kesempatan pertama, Luqman Al-Hakim naik onta, mengendarai onta, dan anaknya berjalan kaki. Mereka pergi. Lalu orang berkomentar. Kira-kira apa komentar orang? Waduh, kok tega banget ya si bapak. Dia naik di atas onta, mengendarai onta, sementara anaknya disuruh jalan kaki. Luqman mendengar komentar itu. Lalu pada waktu yang berbeda, Luqman membawa anaknya bersama-sama mengendarai onta di atas onta. Kira-kira orang bakal komentar lagi nggak? Iya Pak. Orang komentar lagi, tega amat ya. Mau dua manusia ini, udahlah ontanya udah tua, udah rada kurus, dia berdua di atas onta. Gak punya perasaan keontaan ya, kebinatangan ya gitu. Jadi masalah lagi. Oke, didengar lagi lah oleh Luqman dan anaknya. Pada ketika yang lain, dibalik, anaknya yang disuruh mengendarai onta, Luqman yang jalan kaki. Kira-kira orang komentar lagi nggak? Bentar lagi. Komentar lagi, anak tidak tahu balas budi, anak durhaka, dia enak-enak naik onta, orang tuanya yang udah tua malah berjalan kaki. Waduh, salah didik kali. Macam-macam tuh komentar. Didengar lagi oleh Luqman. Dan ketika lain, pada masa yang lain, udah. Kalau begitu, kita berdua berjalan kaki, biarkan onta berjalan sendiri tanpa kita kendarai. Kira-kira dikomentari lagi nggak? Masih ada ya. Nah, masih ada. Ini kok nggak efisien banget nih. Ada kendaraan onta, ada onta yang bisa dikendari, kok malah dicuekin, dianggurin. Dia malah capek-capek jalan. Semua itu selalu akan mengundang komentar. Semua itu selalu akan mengundang penilaian-penilaian. Terlepas dari penilaiannya bagus tidak bagus, kita tidak perlu terlalu fokus memperhatikan penilaian-penilaian orang itu. Karena kalau kita fokus kepada penilaian-penilaian orang, kita fokus kepada komentar-komentar orang, membuat kita bingung sendiri dan membuat kita tidak maju. Sementara orang yang mengomentari terus maju karena dia punya keahlian berkomentar gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya tidak bisa kita menggantungkan diri kita, menyandarkan diri kita kepada orang. Yang perlu kita takuti hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Yang perlu kita segani dan ikutin adalah menyandarkan diri kepada yang Maha Kuasa. Manusia kita pergauli, bahwa dia memberikan komentar itu haknya dia, tetapi tidak harus juga semua komentar-komentar itu kita masukin ke hati. Beranikan diri Anda, bikin keputusan, sepanjang keputusan itu baik di mata Allah, jalani keputusan itu. Apapun yang terjadi dengan manusia, insya Allah Allah memberikan perlindungan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.